Kita juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Luka sekarang ini, apakah dia masih ada di WayB or NCT atau bagaimana. Belum aja debut tapi udah nge-stand nih, tiba-tiba diumumkan dibubarkan. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Yusril Kim bersama dengan aku, Yusril Kim. Yang menonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Dan aku juga harapkan kalian yang menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Dan aku juga mengucapkan selamat hari Natal dan juga selamat tahun baru ya. Kita akan menyambut tahun baru. Merry Christmas for you guys. Adapun dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan dan of course sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun, langsung saja subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan guys, berikut adalah berita selengkapnya. Oke, langsung saja kita mulai dari berita pertama. Nah, di berita pertama itu ada dari netizen Korea yang berdebat tentang grup barunya Hype Label. Kalian tahu dong bahwa Hype Label kan punya boy group baru ya, namanya adalah N-Team. Udah dengerin gak sih bagaimana lagu debut mereka? Lagu debut mereka bagus banget coy. Dan untuk musik videonya, widih keren banget coy. Ada teorinya juga. Dan apakah ada dari kalian yang pengen untuk kita bahas teorinya? Kalau pengen dibahas teorinya nanti komen di kolom komentar. Pengen. Supaya nanti aku semangat nih untuk bedah teorinya. Oke? Nah, adapun untuk N-Team, netizen Korea itu lagi berdebat nih guys. Apakah N-Team ini merupakan grup K-pop atau grup J-pop? Kalian juga pasti penasaran dong dengan hal tersebut. Tapi teman-teman, sebelum kita bahas tentang apakah mereka ini grup K-pop atau J-pop, yuk kita bahas tentang bagaimana history dari mereka. History nggak tuh? Nah, pada tanggal 1 Januari 2021 telah diumumkan tentang bagaimana project dari Hype Labels Jepang. Yang mana untuk agensi dari Hype yang berada di Jepang itu akan menghasilkan artis yang akan memulai karirnya di Jepang sebelum tampil di kancah internasional. Diumumkan bahwa para kontestan Island seperti Kei, Nicholas, EJ, Kyungmin, dan juga Taki akan menjadi bagian dari proyek dengan audisi yang akan diadakan untuk anggota tambahan sebelum grup tersebut debut sekitar tahun 2021, yang mana kemudian direvisi menjadi tahun 2022. Namun nih guys, pada tanggal 31 Mei 2021, Hype Label Jepang mengumumkan bahwa Kyungmin itu akan keluar dari agensi setelah berdiskusi dan menyadari ada perbedaan arah yang dicari. Kemudian di tanggal 4 November 2021, Hype Jepang juga mengumumkan bahwa acara audisi and audition The Howling akan disiarkan di Jepang dan juga disiarkan ke seluruh dunia di YouTube pada tahun 2022 dengan Kei, Nicholas, EJ, dan Taki untuk tampil di acara tersebut. Dan pada akhirnya Audition The Howling tayang perdana pada tanggal 9 Juli 2022 dan kontestan yang menduduki peringkat 5 besar bersama dengan Kei, Nicholas, EJ, dan juga Taki akan debut dalam grup. Dan final ditayangkan pada tanggal 3 September 2022 di mana susunan 9 member terakhir mereka diumumkan. Terungkap juga bahwa grup tersebut akan debut dengan nama N-Team dan akan memulai debutnya pada tanggal 7 Desember 2022. Dan pada tanggal 26 September, nama pena mereka diumumkan menjadi Leon. By the way, benar gak sih cara baca nama pena mereka Leon? Kalau salah tolong koreksi ya teman-teman di kolom komentar. I'm so sorry kalau ada kesalahan. Dan berbicara tentang N-Team, dikarenakan mereka ini kan debutnya di Jepang. Member-membernya juga kan orang Jepang. Habis itu debutnya di agensi Hype yang ada di Jepang juga. Dan lagu mereka juga pakai bahasa Jepang. Semuanya juga Jepang nih. Ini yang membuat netizen itu bertanya-tanya, mereka itu K-pop atau J-pop sih? Tapi kalau kita lihat bagaimana lagu-lagu mereka nih, seperti lagu debut mereka yang Under the Skin, itu kedengarannya seperti lagu K-pop. Jadi ini loh yang membuat netizen itu bingung teman-teman. Ini grup K-pop atau J-pop sih sebenarnya? Dan coba sekarang kita lihat bagaimana komentar-komentar dari para netizen Korea. Itu seperti J-pop sih, tapi dalam gaya K-pop ya kan? Itu juga seperti K-pop, tapi bergaya pop. Nizio tidak bisa disebut sebagai K-pop sih, dan Hype Jepang juga berbasis di Jepang. Oke, jadi mereka itu kayak meng-compare ataupun membandingkan antara Nizio dan juga N-Team. Karena untuk Nizio ini kan merupakan girl group dari JYP Entertainment ya, tapi mereka itu emang berbasis di Jepang guys. Mereka punya gaya K-pop, jadi bisa disebut sebagai K-pop. Mereka harus dikategorikan sebagai K-pop sih. Ya, itu hanya diproduksi oleh perusahaan K-pop, tapi bukan K-pop. Jujur ini juga aku bingung sih teman-teman, mereka itu grup K-pop atau J-pop sih. Ya kalau dari bahasa sih mereka emang pakai bahasa Jepang, tapi kalau gaya musiknya itu gaya musiknya K-pop banget sih. Dan kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah menurut kalian mereka itu K-pop atau J-pop? Tapi terlepas dari mereka itu K-pop atau J-pop, satu hal yang aku tahu tentang mereka itu keren banget. Mulai dari visual mereka emang kayak nggak main-main coy. Visual mereka ganteng-ganteng semua. Dari vokal mereka apalagi, rapnya juga, musik videonya aku suka banget, storyline-nya juga aku suka banget. This group amazing banget sih. Dan kita akan masuk ke topik yang kedua. Ada berita apa nih?
Waduh guys, di berita kedua ini ada berita yang kurang menyenangkan sih. Karena kalian tahu kan tentang trainee. Kita kemarin sempat ngebahas tentang trainee, yang mana untuk sosial media mereka seperti YouTube, Twitter, TikTok, and everything itu bakalan dihentikan layanannya. Yang mana mereka nggak akan update lagi gitu di sosial media tersebut. Dan kemarin kita juga sempat diskusi bersama ya. Dan juga menyatakan bahwa mereka kemungkinan mempersiapkan untuk debut. Tapi ternyata tidak guys. Ternyata untuk trainee telah dibubarkan. Sad banget gak sih? Belum aja debut tapi udah nge-stand nih, tiba-tiba diumumkan dibubarkan. Serius sih, sedih banget. Sekedar untuk mengingatkan bahwa seminggu yang lalu, Wicked Music telah mengumumkan bahwa tim boy group Rookie Trainee akan mengakhiri semua saluran media sosial yang digunakan para member untuk berkomunikasi dengan penggemar. Banyak fans yang berharap mereka akan segera melakukan debut, karena mereka juga telah memiliki basis penggemar yang solid dan juga terlihat basking di Amerika Serikat. Meski banyak yang kecewa karena layanan saluran media sosial tim akan berakhir, masih ada harapan untuk debut mereka. Namun sayang nih, segera setelah saluran media sosial ditutup, salah satu membernya, yakni George, mengkonfirmasi bahwa grup tersebut dibubarkan melalui akun media sosial pribadinya. Dia juga berbagi rasa terima kasihnya kepada para penggemar dan mengkonfirmasi bahwa proyek Trainee telah berakhir. Dia juga kemudian meminta maaf kepada penggemar dengan mengatakan, "Aku sangat menyesal untuk memberitahu kalian semua bahwa proyek telah berakhir dan aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung kami. Terima kasih telah memberi kami begitu banyak kenangan yang berharga." Selain itu, fans juga menemukan bahwa George mengikuti Leo, yang mana Leo ini merupakan mantan anggota trainee lainnya yang keluar dari tim sebelumnya. Selain itu, dia juga telah mengikuti Wu Chan di Instagram. Dan sudah dikonfirmasi bahwa Leo telah kembali ke Australia dan banyak penggemar masih memiliki harapan dan keinginan untuk melihat para member lainnya bersama lagi. Wah, sedih banget sih trainee dibubarkan. Padahal kemarin kita juga sempat senang sih dan juga mikir mereka itu lagi bersiap untuk melakukan debut. Makanya untuk sosial media mereka dihentikan. Tapi ternyata tidak guys, ternyata mereka dibubarkan. Kenapa ya mereka dibubarkan? Bukankah mereka potensial banget ya? Dari visual semuanya juga oke-oke semua. Terus dari bakat juga nggak diragukan lagi. Vokal mereka bagus, dance mereka bagus, rap mereka apalagi. Mereka juga mempelajari koreografi dengan cepat. Gila, kenapa mereka dibubarkan ya? Why? Ada yang tahu alasannya kenapa? Jujur aku nggak bisa nangkep guys. Mereka juga udah punya basis penggemar yang besar loh. Tapi kok dibubarkan ya? Apa yang terjadi sih sama trainee? Ya Allah, nggak bisa mikir lagi. Akhir tahun bukannya dapat informasi yang bahagia ya? Ini akhir tahun kita dapat informasi yang sedih-sedih mulu dari kemarin. Astagfirullahaladzim, yang sabar ya buat para penggemar ya. Keep fighting guys. Next, kita akan masuk ke topik yang ketiga. Ini ada kabar bahagia sih. Datanya dari ex-member Secret Number, yakni Dennis, yang katanya akan segera melakukan debut solo. Kembali berkarir menjadi penyanyi, Dennis akan melangsungkan debut solonya di bulan Desember ini. Dilansir dari akun pribadinya di Twitter, diinformasikan bahwa mantan main vokal Secret Number tersebut akan memulai karirnya sebagai solois pada tanggal 29 Desember nanti. Menurut informasi lainnya nih, Dennis akan merilis mini album sebagai solois independen, yang mana ini berarti bahwa dia itu tidak berada di bawah agensi manapun. Mendengar hal tersebut, penggemar tentunya dibuat antusias dengan debut solo Dennis. Dengan memiliki vokal yang unik dan juga berciri khas, tentunya penggemar menantikan karya baru dari solois Dennis. Di sisi lainnya, lagu debut solo Dennis akan berjudul My Before You, dan sampai saat ini belum ada informasi detail mengenai mini album debut solo dari Dennis nantinya. Wow, congratulations buat Dennis yang akan segera melakukan debut solo. Congratulations ya. Tapi berbicara mengenai agensinya, dia katanya nggak punya agensi guys. Dia akan independen tanpa berada di bawah agensi manapun. Ya sebenarnya bagus-bagus aja sih kalau nggak berada di bawah agensi manapun. Tapi akan ada beberapa kesulitan yang akan dihadapi. Misalnya nih untuk promosinya juga ya bakalan dilakukan secara sendiri dan juga mungkin bersama dengan teman-temannya dan juga keluarganya atau rekan-rekannya yang lain sih, guys. So, tapi itu kalau sendiri banget nih bakalan sulit. Tentu dia juga di sini butuh bantuan dan kemungkinan yang akan membantunya adalah teman-temannya dia mungkin ya. Gak mungkin sih semuanya sendiri, is impossible guys. But it's okay lah ya, Kalau nanti Dennis juga bagus gitu ya kan, lagunya juga bagus, kemungkinan dia juga nanti akan dihubungi nih oleh agensi-agensi yang ada di Korea Selatan sana. I guess so. Karena untuk Dennis, kita juga melihat bahwa dia itu punya potensi. Dia punya vokal yang bagus, dia juga bisa nulis lagu. Jadi dikarenakan dia juga bisa hal-hal itu, nggak menutup kemungkinan bahwa dia nanti kedepannya akan menjadi solois yang sukses dan juga besar. Keep fighting ya. Tapi teman-teman, kalau kalian emang debut tanpa agensi, ada beberapa keuntungan sih. Ada beberapa keuntungan ataupun sisi positifnya juga. Apa aja sisi positifnya? Yang pertama adalah mengenai masalah keuntungan. Nah, misalnya nih kalau kalian dapat keuntungan, apakah itu dari penjualan album, habis itu bayar di saat kalian manggung, itu semua akan kalian dapatkan sendiri. Nggak akan kalian bagi-bagi.
Beda kalau kalian itu punya agensi. Kalau kalian punya agensi, kalian akan membagi pendapatan kalian. Ya, kita harapkan untuk The Boss Dennis itu dapat berjalan dengan lancar ya, dan juga dapat sukses. Keep fighting. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang Lucas. Berbicara tentang Lucas, kalian tahu nggak sih, baru-baru ini ya, netizen Korea itu katanya memiliki perasaan yang campur aduk tentang bagaimana iklan stasiun kereta bawah tanah untuk Lucas WB. Terus seperti apa sih iklannya dan kenapa mereka itu punya perasaan campur aduk? Udah kayak campur aja ya, punya perasaan yang campur aduk. Lucu banget. Sorry guys. Jadi guys, baru-baru ini ada iklan stasiun kereta bawah tanah untuk Lucas WB baru-baru ini muncul. Setelah itu ada sebuah postingan komunitas online yang sudah melihat bagaimana spanduk di stasiun Hutanso, stasiun kereta bawah tanah terdekat dengan gedung kantor SM Entertainment tersebut. Spanduk itu berisi Lucas yang dikelilingi oleh bunga dan juga hati yang besar. Adapun untuk tulisannya berbunyikan, bahkan jika langit teruntuh akan ada lubang yang muncul. Bahkan jika langit teruntuh ada matahari yang bersinar. Nah, isi tulisan tersebut kemudian mendapatkan perhatian nih dari netizen Korea Selatan dikarenakan terjemahannya yang jelas-jelas canggung. Mengejutkan juga mengingat Lucas telah hiatus sejak tahun 2021 ketika dia dituduh selingkuh dalam sebuah hubungan dan masih banyak lagi tuduhan yang diberikan kepada Lucas. Dan dikarenakan kontroversi tersebut, ia pun dikeluarkan dari promosi dan juga terus absen hingga pemberitahuan lebih lanjut. Dan pada akhirnya netizen mengungkapkan bagaimana keterkejutan mereka terhadap bagaimana isi spanduk tersebut. Lalu bagaimanakah komentar-komentar julid dari netizen Korea? Langsung aja kita lihat bersama-sama. Komentar pertama ada yang bilang, wow, dia masih punya penggemar. Of course, dia masih punya penggemar yang banyak loh, yang masih menunggu untuk dia kembali lagi. Next, apakah mereka mengiklankan bahwa dia punya skandal? Gila. Teksnya, lol ini ngakak terbahak-bahak ya. Apakah mereka benar-benar penggemar, bukan anti? Gak tahu juga sih. Apakah mereka mengatakan langit telah runtuh? Apakah mereka mengejeknya? Penggemar non-K-pop akan lewat dan bertanya-tanya, mengapa langit jatuh? Oke, jadi kesimpulannya adalah banyak banget yang menertawakan bagaimana isi dari spanduk ini. Banyak yang menganggap bahwa teksnya terlalu berlebihan dan juga kelihatan kayak canggung dan juga buat banyak orang yang ngakak akan teksnya. Dan kalau kalian sendiri gimana nih setelah melihat bagaimana terjemahan tadi? Apakah menurut kalian teksnya juga terlalu berlebihan atau bagaimana? Nanti langsung aja sampaikan bagaimana unek kalian di kolom komentar. By the way, berbicara tentang Lucas, jujur, kita juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Lucas sekarang ini. Apakah dia masih ada di WB or NCT atau bagaimana? Karena WB juga akan melakukan yang namanya comeback. Tapi Lucas juga masih tetap hiatus dalam waktu yang lama dan juga tanpa ada kejelasan mengenai bagaimana kabar terbaru dari Lucas. Dan menurut aku ya, ini adalah salah satu hal yang emang sering kali banget terjadi di SM Entertainment. Kita kerap kali tidak tahu gitu apa terjadi dengan artis ataupun grup ini. For example, selain Lucas nih, ada juga FX. FX pun kita juga tidak tahu loh apa yang terjadi sama mereka. Apakah mereka bubar atau mereka akan melakukan comeback? Nggak ada yang tahu teman-teman. Mereka lo masih tetap sebagai grup sekarang, nggak bubar grupnya. Tapi sampai sekarang FX itu belum melakukan comeback. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Apakah Lucas nanti akan kembali atau akan bagaimana nih? Intinya yang terbaik aja ya buat Lucas. Keep fighting. Well guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. I'm so sorry ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada kesalahan formasi. Tolong koreksi aku dengan cara komen di bawah. Sekali lagi terima kasih dan juga bye-bye. Goodbye.